Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pelajaran 2A, belajar bahasa Arab dari Al-Qur'an dengan metode Understand Al-Quran the Easy Way, sekarang yang dibuat oleh Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim. Insya Allah pada pelajaran ini kita akan membahas tentang suratul Fatihah ayat 1 sampai ayat 3, dan nanti di bagian tata bahasa kita akan belajar tentang kata benda, isim, muslim, mukmin, musyrik, kafir. Pada pelajaran ini Anda akan belajar 14 kosakata baru yang disebutkan lebih kurang hampir 1192 kali dalam Al-Quran. Insya Allah di pelajaran ini kita akan belajar 27 kosakata yang terdapat lebih kurang 8.638 kali. Ada sekitar 4.500 kosakata yang terdapat dalam Al-Quran hampir sebanyak 78.000 kali. Ingat 7 tugas kita, dan kita juga doakan diri kita supaya Allah menambahkan ilmu kita. Rabbi zidni ilma. Dan juga doakan teman sekelas kita. Ya Allah, tolonglah kami dalam belajar Al-Quran di dalam kelas ini. Baik, mari sekarang kita mulai dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, surat pertama Al-Quran yang lengkap. Kedudukannya yang utama sehingga Allah Subhanahu wa taala meminta kita membacanya setiap hari, setiap sholat, dan setiap rakaat. Kosakata yang menyusun kalimat ta'awuz dan surat Al-Fatihah ini terdapat hampir 9.000 kali di dalam Al-Quran. Jika kita lihat statistik angka Al-Quran, bahwa halaman dalam mushaf Al-Quran itu ada 600 halaman, dan baris per halaman itu ada 15, jika kita kalikan ada 900 baris. Artinya kosakata yang ada di Ta'awuz dan Al-Fatihah itu hampir bisa kita dapatkan di setiap baris Al-Quran. Baik, pause, ajarkan angka ini kepada teman sebelah Anda, atau jika Anda sendirian, maka coba ulangi dan kuasai data ini. Kita lanjutkan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini disebut sebagai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu terdiri dari dua kata, bi dan ism. Arti bi adalah dengan, is itu artinya nama. Ismun nama, itu bentuk tunggalnya. Sedangkan bentuk jamaknya, pluralnya itu asma, terdapat lebih kurang 39 kali di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita sering menyebut Asma'ul Husna, itu berarti nama-nama Allah yang terbaik. Bismillah artinya saya akan memulai pekerjaan saya dengan nama Allah. Saya membaca, saya menulis, saya memulai apapun dengan nama Allah. Kata Ar-Rahman itu mempunyai arti Maha Pengasih. Kosakata model ini menunjukkan kehebatan. Pola Rahman itu menunjukkan kehebatan. Sebagaimana contoh yang lainnya, Ghadban. Itunya artinya kemarahan yang luar biasa, penuh dengan amarah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan kalimat Ar-Rahman yang berarti sangat peduli, sangat baik hati, dan sangat penyayang kepada kita semuanya. Kata ini terdapat dalam Quran hampir 57 kali. Ar-Rahim berarti Maha Penyayang. Kosakata model ini menunjukkan kontinuitas atau terus-menerus. Seperti contoh lainnya, Jamil yang berarti cantik, atau Karim yang berarti mulia. Apakah seorang yang kita katakan Jamil, cantik, itu kemarin dia cantik, hari ini dia sudah berubah jelek? Atau seorang yang punya sifat mulia, kemarin kita katakan dia Karim, hari ini dia berubah menjadi yang tidak mulia? Tidak. Kosakata ini menunjukkan bahwa ketika dia adalah seorang yang mulia atau dia seorang yang cantik, maka dia memang pribadi yang cantik. Maka Allah menyifati dirinya dengan kata Ar-Rahim, Maha Penyayang, yang mana Maha Penyayangnya Allah ini terus-menerus sampai hari kiamat. Nah,
Kosakata ini Allah sebutkan dalam Quran hampir 115 kali. Allah menyifati dirinya dalam basmalah ini Ar-Rahman Ar-Rahim secara bersambung. Itu artinya apa? Berlipat ganda. Artinya Allah terus-menerus peduli dan baik hati. Allah terus-menerus penyayang kepada kita semuanya. Kehebatan dan kualitas ini berlipat ganda sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Sehingga Allah tidak menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi Allah menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya, Maha Pengasihnya Allah, Maha Penyayangnya Allah itu hebat sekali, luar biasa sekali, sangat dahsyat dan terus-menerus berkelanjutan kepada kita semuanya. Apa pesan dari Bismillahirrahmanirrahim ini? Kemarin ketika kita mempelajari tentang kalimat ta'awuz, kita sudah mendapati kebiasaan pertama. Nah, dalam basmalah ini kita mendapatkan kebiasaan kedua yang harus kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu kebiasaan kedua? Ucapkan bismillah sebelum Anda memulai atau melakukan aktivitas apapun, seperti makan, tidur, membaca, menulis, dan sebagainya. Jadilah percaya diri dan penuh harap bahwa Allah Ar-Rahman akan selalu bersama Anda dan Dia pasti akan menolong Anda. Baik, kemudian semakin kita merenungkan dan percaya pada sifat-sifat Allah, semakin kita akan merasakan kekuatan dan efek dari membaca basmalah. Rahman berarti sangat penyayang. Rahim berarti penyayang yang berkelanjutan. Allah adalah Rahman dan juga Rahim. Dia memberkati kita dengan limpahan rahmat yang terus-menerus. Jangan lupakan Allah di saat-saat bahagia dan berbaik sangkalah, berprasangka baiklah dan berharap pada Allah berprasangka baik dan berharap pada Allah pada saat ditimpa ujian. Katakan saja, Rabb saya, Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati saya secara penuh dan pasti ada sesuatu yang baik bagi saya dalam ujian ini. Kebiasaan ketiga, selalu memiliki pemikiran positif tentang Allah karena Dia Rahman dan Rahim. Dia merawat kita dan memenuhi semua kebutuhan kita dengan cinta dan kebaikan. Allah telah menciptakan kita dan memberikan kita 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, dan 2 kaki. Allah juga telah memberkati kita dengan orang tua, saudara, dan teman. Allah membuat semua pengaturan agar hidup kita sangat nyaman. Ada banyak manfaat memiliki pemikiran positif tentang Allah, seperti kehidupan yang damai, kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, ketenangan, kepuasan, dan hubungan yang lebih baik. Ini jutaan kali lebih baik daripada konsep Barat tentang bagaimana cara berpikir positif belaka. Baik, mari kita berlatih dan merasakan dan menguasai makna dari basmalah. Seperti biasanya, ikuti saya dengan menyebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. Bismi dengan Allah, dengan nama Allah, Allah, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Baik, ikuti lagi, sebutkan artinya. Bismillah, dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, alimu ajarkan makna dari basmalah ini. Jika Anda sendirian, pause video ini, kemudian Anda berlatih sendiri sekitar 2-3 menit. Kita lanjutkan. Ayat kedua dari suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kata alhamdu itu tersusun dari alif lam,
yang berarti segala, semua. Ham yang mempunyai arti pujian dan syukur atau terima kasih. Kata ham terdapat di dalam Al-Quran hampir 43 kali. Seperti kita mengucapkan Assalamualaikum ketika kita berjumpa saudara kita, yang berarti Assalamualaikum, di depannya itu ada al, itu segala keselamatan dan kedamaian atasmu. Artinya kepada keluargamu, kepada hartamu, dan kepada keseluruhan apapun yang ada pada dirinya. Lillahi terdiri dari huruf lam, li, yang mempunyai arti bagi atau untuk, Allah, ya, Tuhan kita. Kata lillahi terdapat dalam Quran sekitar 149 kali. Rob, Tuhan, zat yang menjaga kita dan membantu kita terus tumbuh. Al-alamin, semesta alam. Alam itu bentuk tunggal yang berarti dunia. Alam. Alamin itu semesta alam, alam semesta. Ya, miliaran orang, triliunan serangga dan triliunan galaksi. Jadi semua yang ada di dunia ini, alam semesta ini, alamin. Disebutkan dalam Al-Quran hampir 73 kali. Apa pesan dari ayat kedua surat Al-Fatihah? Ham artinya pujian, memuji Allah dengan hati. Ya Allah, Engkau maha besar, Engkau adalah pencipta terbaik, Engkau maha pengasih dan maha pemurah. Makna kedua dari ham adalah bersyukur, berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah atas rahmat. Allah telah berikan keamanan, makanan untuk kita makan, kesempatan untuk kita dirikan sholat, dan kesempatan bagi kita untuk memanjatkan doa kepadanya. Bayangkan dan rasakan kebesaran Allah. Dia adalah Tuhan kita. Allah merawat miliaran ciptaannya dan membuat pengaturan untuk keberlangsungan mereka semua. Kebiasaan keempat dari surat Al-Fatihah, mari kita mencari pengetahuan secara intensif dan merenungkan alam semesta ini. Mempelajari dengan serius sains, matematika, dan sejarah akan membuat kita menyadari betapa hebatnya Tuhan kita, pencipta dan pengatur alam semesta. Dengan cara ini, Anda akan memuji Allah dari lubuk hati Anda yang paling dalam. Evaluasi diri kita. Berapa kali saya terpesona dengan alam semesta ini dan lupa berucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kebiasaan kelima, bersyukur kepada Allah di setiap waktu dan situasi, baik ketika makan, minum, wisata, tidur, bangun pagi, atau ketika mendapatkan nikmat di berbagai kesempatan. Sekarang kita praktek, ikuti ucapan saya dengan menyebutkan artinya. Sebutkan artinya dari ucapan yang saya ucapkan, dari kata, dari ayat yang saya bacakan, potongannya. Alhamdulillah, segala puji dan syukur. Lillah, bagi Allah. Rabb, Tuhan. Al-alamin, semesta alam. Lanjut. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Baik, silakan ajarkan teman sebelah Anda atau pasangan Anda, jika sendirian, pause video ini, kemudian berlatih secara mandiri sekitar 2-3 menit untuk menguasai ayat kedua dari surat Al-Fatihah ini. Kita lanjutkan ayat ketiga, itu sama, Ar-Rahmanir Rahim. Sudah terdapat tadi di basmalah yang mempunyai arti maha pengasih lagi maha penyayang.
Rahmah berarti membawa seseorang dengan sangat hati-hati dan penuh dengan cinta dan memenuhi segala kebutuhannya. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengunjungi kita dengan rahmatnya. Ambil satu contoh saja. Untuk merubah cuaca, Allah membuat bumi berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan 20 km per detik. Kita bahkan tidak merasakan sentakan kecil. Allah juga mengendalikan gempa bumi. Jika tidak, guncangannya akan membuat bumi kita menjadi debu dan puing-puing. Kebiasaan keenam dari ayat Ar-Rahmanir Rahim, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayang oleh Allah. Maka hari ini, saat ini, atau setelah sholat di mana Anda mendengar atau membaca ayat ini, menjadi penyayanglah, berbelas kasihanlah kepada orang lain, rawat mereka dengan cinta. Ini adalah kebiasaan nomor 6. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gagasan kebiasaan yang disebutkan dalam kursus ini diambil dari buku Seven Daily Islamic Habits karya Dr. Harjani Hefni. Alhamdulillah kita menyelesaikan pelajaran kedua dari bahasa Arab dari Al-Qur'an ini, bagian 1 dari surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari bagian pertama surat Al-Fatihah ini dan kita bisa mengajarkan orang lain sehingga ketika kita melaksanakan sholat dan membaca surat Al-Fatihah, kita lebih menguasai maknanya dan meresapi apa yang tersampaikan dari suratul Fatihah ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.